itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uwane. Dijawab oleh Panji Gumilang, tua aku, Bung, daripada sampean. Sampean tahun 70, umur 71 sudah menghadap Gusti Murbaing Dumati. Tapi jenengan sing menang karena sudah berjumpa dengan Gusti Murbaing Dumati. Ya. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingatkah bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Wis. Beda umur. Aku 70 wis ngadep Murbaing Dumati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu, Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Tapi ini imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan. Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk. Nah ini ditaruh dulu atau dipakai? Pakai. Saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Madhab itu kalau kita terjemahkan secara etimologi bahasa adalah tempat kita menuju ke target. Itu madhab. Dikatakan setiap ulama yang sekarang sudah dikenal dengan ada banyak madhab di dunia, tapi yang dikenal dengan madhab ahli sunnah wal jamaah ada 4 imam. Ahli sunnah wal jamaah ada 4 imam. Ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan Malikiyah dan Hanafiyah. Kemudian ada Syafi'i dan Imam Ahmad yang dikenal dengan Syafi'iyah dan Hanabila. Keempat ini yang diakui oleh madhab ahli sunnah wal jamaah. Karena empat-empatnya berselisih di dalil. Misal ada hadis, contoh Imam Malik sama Imam Syafi'i sama Imam Ahmad sepakat dalam satu pendapat, anjing itu hukumnya haram dimakan, maka haram juga untuk ditransaksikan, dijual, nggak boleh, gitu kan? Karena beranjak daripada pengharaman makannya, gitu kan? Semua yang diharam makan berarti haram ditransaksikan, otomatis kan gitu. Khamr dilarang minum maka tidak boleh dijual, otomatis kan gitu. Babi dilarang maka tidak boleh menjual babi. Imam Abu Hanifah berselisih pendapat. Beliau mengatakan tidak. Ini harus dirincikan. Tidak semua anjing tidak boleh untuk dijual. Beliau mengecualikan anjing untuk berburu. Beliau mengatakan anjing berburu boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ya, ayat 4 bahwasanya boleh seseorang muslim berburu dengan anjing berburu. Kalau boleh intifa'u bihi, memanfaatkan, mengambil manfaat darinya, berarti boleh juga menjualnya, gitu kan? Mereka berselisih dalam hukum, tapi semua masih menggunakan dalil. Nah, 4 ini dikatakan madhab. Maksudnya madhab apa? Tempat seorang muslim bersandar untuk tujuan hukum yang dia ingin ambil, gitu kan? Itu tadi saya berikan definisi. Ya, jadi di sini madhab dulu. Baik. Kalau yang anda masukkan di sini madhab yang saya katakan tadi, yang disepakati ahli sunnah dengan 4 imam itu, maka tidak ada masalah.
gitu kan. Memang dibolehkan kita bermadhab, dan sekarang banyak negara-negara Islam bermadhab gitu kan. Umumnya orang-orang di Eropa bermadhab Malikiyah, umumnya orang-orang di negara Jazirah Arab bermadhab Hanabilah, Imam Ahmad, umumnya orang-orang di Asia Tenggara bermadhab Syafi'i, umumnya orang-orang di Afrika bermadhab Hanafi gitu kan. Di Turki juga ada Hanafiyah. Maka ini umumnya negara-negara Islam yang bermadhab gitu kan. Tapi kebijaksanaan yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, yang pernah saya pelajari dengan guru-guru fikih kami ya, masih di Madinah, mereka sangat bijaksana. Mereka mengatakan ini hukumnya ya, Imam Malik bilang begini, Imam Ahmad bilang begini, Imam Syafi'i bilang begini, Imam Abu Hanifah bilang begini. Ini dalil. Bijaksananya seorang penuntut ilmu adalah bukan melihat fanatisme pada individu siapa di antara mereka ini, tapi melihat dalilnya. Siapa yang paling kuat dalilnya, yang paling benar, maka itu yang kita ikutin. Kan gitu. Bisa saja ada yang Imam Syafi'i tadinya ya punya dalil, mungkin Imam Ahmad nggak punya, mungkin sebaliknya dan seterusnya. Makanya pernah bertemu antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ini dua-duanya berbeda ya. Imam Malik ini tinggalnya di Madinah, Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak, gitu kan? Dan mereka tidak pernah ketemu ini, bertahun-tahun cuma saling dengar. Orang tahu ulama yang paling kenal sunnah ada di Madinah, Imam Malik. Dan ulama yang paling kenal sunnah di Irak adalah Imam Abu Hanifah sezaman. Abu Hanifah meninggal 100 tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah. Pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah, tahun itulah Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir di tahun 150, jadi Imam Syafi'i nggak pernah ketemu sama Imam Hanifah, tapi Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik, gitu kan? Pernah berguru dengan Imam Malik. Nah, Imam Malik ini selalu berselisih, umumnya berpendapat dengan Abu Hanifah. Kenapa? Imam Abu Hanifah waktu itu tinggalnya di Irak. Di Irak ini banyak orang-orang yang suka ngarang-ngarang hadis. Maka beliau hati-hati sekali dalam menerima hadis Nabi gitu. Dan beliau tidak mau kecuali hadis yang betul-betul mutawatir. Apa mutawatir? Jalurnya banyak. Si A, B, C, D sahabat Nabi. Ternyata satu hadis ya. Ternyata ada jalur lain. Ada dengan F, G, E sahabat Nabi. Jalur lain tapi hadis sama. Jalur lain lagi ada lagi jalur lain K, L, M ini terus sahabat Nabi. Ada banyak, ini namanya mutawatir, hadis yang banyak. Ini beliau terima. Kalau Imam Malik tidak. Imam Malik bahkan dalam ilmu usul fikih mengatakan kaidahnya, semua yang digunakan oleh penduduk Madinah yang pernah disebutkan dalam hadis bisa jadi hujjah. Seperti contoh, sa itu kayak timbangan. Kayak kalau kita dulu zaman dulu tuh tempurung kelapa dipakai untuk nimbang. Kalau kita sekarang pakai besi untuk liter, gitu kan? Nah itu zaman dulu orang pakai sa, ada kotak gitu, ukurannya 2,5 kilo. Imam Abu Hanifah berkata, sa itu ukurannya adalah 2,5 kilo. Mau dia ditaruh di kain kah? Bahannya ya. Mau dia di pelapa kurma, mau dia di besi, intinya bebannya 2,5 kilo, habis. Patokannya itu. Karena sa di zaman Nabi SAW itu umumnya kilonya 2,5 kilo. Beliau berhujjah dengan Imam Malik bilang enggak. Kalau di luar kota Madinah, maka bisa jadi patokan itu. Tapi kalau di kota Madinah yang masyarakat Madinah masih pakai sekarang, itu bisa jadi patokan. Karena ada sa itu kan buatan manusia. Bisa 2,5 kilo, bisa 2,7, bisa 2,4, tidak tetap kilonya. Jadi tergantung ukuran besarnya gitu. Maka Imam Malik mengatakan sahnya penduduk Madinah itu hujjah, bisa dijadikan sebagai pegangan. Kalau keluar kota Madinah tidak bisa, karena umumnya dulu mereka hidup dengan Nabi SAW. Dan Imam Malik ini hidup di zaman tabi'in. Jalur emasnya hadis itu Imam Malik dari Nafi'. Nafi' ini adalah murid dan tangan kanannya Abdullah bin Umar. Kalau Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, ini dikatakan jalur emas dalam hadis. Setiap ada hadis yang diriwayatkan Imam Malik, Nafi', Abdullah bin Umar, maka langsung diterima oleh para ulama. Karena dianggap ini jalur emas. Imam Malik terpercaya, Nafi' adalah ulama ya tabi'in, walaupun dia bekas budaknya Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar adalah ulama yang terkenal dari kalangan sahabat, gitu kan. Jadi jalurnya masih dekat. Nah ini pernah bertemu dua orang ini di musim haji. Waktu bertemu di musim haji, muridnya Imam Malik bilang, wahai imam, di tembok sana ada Abu Hanifah yang selama ini hampir banyak, ini tadi satu contoh aja masalah sa ya, masih banyak yang lain gitu, mereka berselisih. Kan gitu selisih. Karena Imam Malik berpegang pada hadis apapun disampaikan oleh penduduk Madinah, termasuk tadi sa mereka. Kalau Imam Hanifah tidak, nggak boleh.
Karena mereka banyak di Irak waktu itu pembohong-pembohong hadis gitu kan. Ketemulah Imam Malik waktu ketemu, datang ke sana tanya, terus ngobrol berdua, tapi nggak ada muridnya yang hadir gitu. Setelah selesai berdialog ringan gitu kan, Imam Malik berpisah kembali ke muridnya, lalu muridnya tanya, wahai Imam, bagaimana pendapat anda tadi dengan Abu Hanifah? Kata Imam Malik apa? Saya telah bertemu dengan seseorang, kalau dia ingin membuat tembok masjid ini berbicara, dia bisa buat berbicara. Artinya luar biasa hujahnya gitu. Jadi mereka memang beristidlal, punya dalil yang jelas dari wahyu. Hanya masalah penjabarannya saja yang berselisih. Kalau mazhab ini yang anda maksudkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tadi anda bilang semua mazhab sesuai dengan akal fikiran kita, itu nggak boleh. Karena orang Syiah mengatakan itu mazhab. Sekarang kan orang-orang Syiah ini yang mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan kita mazhab Syiah kok. Tidak mengaku kelompok, mengelabui orang Islam. Gimana caranya mazhab? Itu kan berarti tujuan, ya, mazhab saya katakan tujuan seorang muslim menyandarkan dirinya untuk mengambil sebuah hukum, itu mazhab, gitu kan? Maka berarti diambil hukum dong dari orang-orang Syiah, nggak bisa. Berarti kita juga sama mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Aisyah, mengatakan Quran kurang, yang mengatakan sahabat kafir itu tidak bisa, nggak mungkin. Jadi nggak semua mazhab, tapi mazhab yang memang diketahui oleh ahli sunnah wal jamaah, dan itulah 4 imam yang sudah masyhur. Ini saja kalau kita pegangin mazhab mereka, ikutin pendapatnya itu sudah luar biasa gitu. Karena mereka masuk dalam semua lini kehidupan kita. Semua lini kehidupan kita. Jadi sangat luas sekali bahasan-bahasan yang dibahas oleh mereka. Setelah mereka meninggal pun, para murid-murid mereka itu membukukan apa yang mereka pernah belajar dari gurunya, dan akhirnya berkembang. Gitu kan, berkembanglah hukum-hukum syar'i yang diambil dari para imam ini. Jadi kalau kembali kepada imam ini, Allahu a'lam tidak ada masalah, 4 imam ini kan gitu.